Pemirsa, pemilihan kepala desa serentak di Desa Buana Utara, Kecamatan Waisala, Kabupaten Seram, bagian Barat Maluku, berlangsung ricuh. Massa membakar kotak suara dan merusak kantor desa serta kantor BPD. Warga menyerbu kantor desa Buana Utara, Kecamatan Waisala, Kabupaten Seram, bagian Barat Maluku, sehari setelah pemilihan kepala desa. Mereka merusak berbagai fasilitas di kantor desa, bahkan membakar kotak suara. Mereka kecewa, panitia telah menghilangkan hak suara dalam pemilihan kepala desa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saat ini polisi sudah melakukan penyelidikan. Pemirsa, Bupati Banyumas, Jawa Tengah Ahmad Hussein menjadi buah bibir setelah pernyataannya tentang OTT KPK viral di media sosial. KPK pun meminta Ahmad Hussein tidak perlu takut selama menjalankan pemerintahan dengan baik. Para kepala daerah, kami semua takut. Inilah cuplikan pernyataan Bupati Banyumas, Jawa Tengah Ahmad Hussein yang mengomentari tentang operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Video ini sontak menjadi buah bibir di media sosial dan mendapat tanggapan warganet. Namun KPK meminta Ahmad Hussein tidak perlu takut dengan OTT selama memegang integritas menjabat kepala daerah. OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Dan terkait pernyataannya yang tengah ramai diperbincangkan, saat ini kami sudah bergabung bersama Bupati Banyumas, Pak Ahmad Hussein. Selamat sore, Pak Ahmad. Bisa Anda klarifikasi terkait pernyataan Anda? Kalau yang saya tangkap, ini apakah maksud Anda ada ketakutan untuk OTT KPK dan apakah maksud Anda memang ini ada maksud agar ketika kepala daerah terkena OTT diberikan kesempatan kedua? Maksud Anda atau bagaimana, Pak? Gini, sebetulnya itu kan diskusi tertutup ya, diskusi internal di antara para kepala daerah dan Korpsubgas, jadi koordinasi supervisi pencegahan. Nah, jadi yang dibicarakan adalah bagaimana mencegah ya supaya tidak OTT itu. Ini ya diskusinya di situ. Sehingga kan kemudian kami itu mengusulkan, kita itu bicara gitu loh bahwa OTT itu ya apakah itu efektif atau tidak untuk kemajuan daerah ya. Itu kan kita bisa lihat itu daerah-daerah yang sudah di OTT ya. Itu saya sebetulnya punya data itu ya. Yang sudah di OTT itu berapa, kemudian apakah pertumbuhan ekonominya bagus atau tidak gitu loh. Nah, ternyata tidak juga gitu loh. Ternyata tidak, berarti data bahwa OTT itu menaikkan pertumbuhan ekonomi daerah ini tidak ditemukan gitu loh. Oleh sebab itu supaya tidak OTT itu bagaimana? Nah, ini kan ada pencegahan. Nah, pencegahan itu bukan di akhir loh. Sebetulnya yang saya maksud cuma masyarakat itu istilahnya langsung memvonis aja gitu loh. Sebetulnya kan sebelum OTT kan ada proses. Prosesnya kan ada proses yang dari aduan masyarakat ya ke KPK, terus KPK juga masih ada rapat internal, kemudian dinaikkan ke Dewan Pengawas untuk penyadapan, habis itu kemudian penyelidikan, habis itu kemudian penyidikan, atau mungkin di antara penyidikan dan penyidikan itu ada OTT, atau setelah penyelidikan, setelah penyidikan ada OTT. Nah yang saya maksud adalah begini, kan ada bupati-bupati yang kemudian juga baik ya sebetulnya kinerjanya, tapi karena ada kesalahan ya, kesalahan katakanlah korupsi atau gimana, atau kesalahan dalam interpretasi terhadap hukum dan bagaimana, itu kan sebelum penyelidikan, ini kan bisa diverifikasi ya, sebelum penyelidikan loh, itu kan bisa diverifikasi apakah orang ini memang satu rakus gitu kan. Dari karakternya memang gaya hidupnya boros, kemudian punya potensi yang bermacam-macam merugikan negara, atau kalau orang ini memang awalnya jujur, lurus, baik gitu kan ya, kemudian kinerjanya juga bagus, bekerja untuk rakyat dan selalu turun ke bawah gitu kan.
Nah kalau nilainya itu positif, maksud saya, kalau nilainya kemudian itu adalah memang itu bagus, ya, Mbok sebelum masuk penyidikan gitu loh, sebelum masuk penyidikan atau sebelum menjadi proses jauh. Oke, Pak Bupati, maksud Anda ketika misalnya target OTT KPK tersebut, misalnya yang seperti Anda katakan bahwa memang satu sosok yang bisa membangun daerahnya, apa yang harus dilakukan KPK? Apakah ada peringatan tertentu atau bagaimana sebenarnya? Kan orang itu kan ya, sewaktu ada laporan masyarakat kan bisa diidentifikasi, bisa dicek dulu itu orangnya, track recordnya dulu bagaimana gitu kan? Apakah orang ini memang pada dasarnya garong atau maling atau memang dia orang baik, orang yang memang mencintai rakyatnya atau gimana, kan track record itu ada. Nah kalau misalnya track record itu baik ya, kan itu tidak harus di OTT jauh sebelumnya ya. Pada waktu laporan masyarakat masuk ke penyelidikan, ini kan bisa dicegah, itu diskusi loh, ini kan diskusi kan bisa tidak dilaksanakan gitu kan. Nah itu kan bisa Pak, di screening dulu. Tapi kalau kemudian memang orangnya memang itu layak untuk di OTT gitu ya, itu ya langsung disidik aja, langsung di OTT aja gitu loh. Maksud saya itu jauh sebelum di OTT kan masih ada waktu panjang ya. Itu kan bisa berarti ini maksud Anda Pak Ahmad Hussein, ini maksud Anda bahwa akan diberikan kesempatan kedua begitu. Apakah ini nantinya tidak akan membuat kasus korupsi dari kepala daerah tersebut akan terus berlanjut? Nah, di awal kan sudah saya sampaikan, sebelum penyelidikan itu kan di screening karakternya dulu loh. Kalau karakternya potensinya nanti adalah memang menjurus ke arah punya karakter mencuri gitu loh, koruptor, ya sudahlah, ya terusin aja gitu loh. Tapi kalau misalnya itu adalah memang orangnya baik, orangnya ini mungkin juga hanya kurang mengerti tentang hukum dan bagaimana gitu loh. Itu kan hasilnya sebetulnya bisa lah gitu loh, dicegah dulu sebelum itu terjadi gitu loh. Jadi kan banyak sekali bupati-bupati yang sebetulnya punya potensi seperti saya lihat ya, Nganjuk gitu misalnya. Coba sih Nganjuk. Tapi itu sebenarnya kan Pak, baik. Pak Ahmad Hussein, sayang sekali kita waktunya terbatas. Saya ingin tanyakan sebenarnya yang dilakukan oleh KPK selama ini sudah ada SOP-nya sebenarnya. Bagaimana menurut Anda dengan yang sudah dilakukan oleh KPK? Nah itu yang saya sampaikan. Jadi sebelum penyidikan, tolong ya, bukan sebelum di OTT. Kalau sudah masuk ke OTT, kemudian dilepas ya, itu tidaklah, bukan masuknya seperti itu saya. Jadi itu di saat masuk ke arah penyelidikan ya. Pak Ahmad, terakhir singkat saja, setelah pernyataan ini Anda keluarkan, Anda sudah dihubungi oleh KPK atau koordinasi dengan KPK? Kenapa Bapak? Anda sudah berkomunikasi dengan KPK setelah pernyataan ini keluar? Nah itu kan kemarin, itu kan diskusi kami. Baik. Diskusi ada tentang masalah itu, bagaimana pencegahan yang terbaik, karena OTT kan tidak jadi solusi untuk kemajuan. Baik, kita dibatasi waktu, sayang sekali, mungkin bisa kita bahas di lain kesempatan. Terima kasih Pak Ahmad Hussein, Bupati Banyumas, Jawa Tengah. Selamat sore. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kembali mendatangi Polda Metro Jaya guna memenuhi agenda mediasi bersama dua aktivis HAM, Haris Azhar dan Fathia Maulidianti. Namun mediasi tersebut gagal. Mediasi yang dijadwalkan penyidik terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama aktivis HAM, Haris Azhar dan Fathia Maulidianti atas kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik gagal terlaksana. Gagalnya mediasi lantaran pihak Haris Azhar tidak hadir tanpa memberikan keterangan. Luhut memastikan proses hukum terhadap keduanya tetap berjalan dan pertemuan selanjutnya dilakukan di meja hijau. Ya, saya datang hari ini, tapi Haris katanya nggak bisa datang. Ya sudah. Laporan satu lagi juga tidak datang? Ya nggak datang, jadi ya. Prosesnya seperti apa sekarang? Jadi kalau proses ya sudah selesai, saya sudah menyampaikan, saya pikir lebih bagus ketemu di pengadilan.
Perseteruan antara Luhut Binsar Panjaitan dan Haris Azhar serta Fathia Maulidiyanti berawal dari podcast yang menyebut Luhut ikut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya. Laporan ke polisi berlanjut karena somasi yang dikirimkan Luhut untuk dua pegiat HAM tersebut tidak digubris. Perseteruan Luhut Binsar Panjaitan dan Haris Azhar serta Fathia Maulidiyanti berawal dari video percakapan Haris dan Fathia di YouTube. Dalam percakapan di video, disebut bahwa Luhut ikut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya. Nah, tapi di besarnya itu ada namanya Tobakom Del Mandiri. Tobakom Del Mandiri. Dan itu merupakan anak perusahaannya Toba Sejahtera Group. Toba itu kan di Sumatera Utara, ini nyebrang ke Papua ya? Iya. Sumatera Utara nyebrang ke Papua. Oke, nanti kita bahas. Nah, jadi si Tobakom Del Mandiri ini direkturnya adalah Purnawirawan TNI, namanya Paulus Prananto. Kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord Luhut. Gitu. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Luhut melalui kuasa hukumnya pun telah 2 kali melayangkan somasi terhadap kedua aktivis ini. Menjawab somasi yang dilayangkan Luhut Binsar Panjaitan, Haris Azhar mengundang Luhut untuk tampil di channel YouTube miliknya. Ia juga menyebut Luhut dapat memberikan klarifikasi atau membantah terkait ucapan yang pernah dilontarkannya. Namun, lewat kuasa hukumnya, Luhut menolak memberikan klarifikasi di YouTube karena pernyataan Haris termasuk fitnah. Haris seharusnya mengklarifikasi dan meminta maaf terlebih dahulu. Luhut pun akhirnya melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya. Isi laporan terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Luhut menyebut laporan ini dibuat karena somasi yang ia layangkan tidak direspon. Selain gugatan pidana, Luhut juga mengajukan gugatan perdata sebesar 100 miliar rupiah.